Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Icefall. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer yang menjadi gelandangan dan beliau memutuskan untuk hidup tenang menyendiri di dalam hutan dingin bersalju. Namun, hidup tenangnya itu menjadi tegang ketika beliau mendapatkan sebuah koper berisi uang jutaan dolar ketika beliau hendak memancing di danau. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Drake yang sedang memasuki sebuah toko barang antik. Ternyata Drake hendak menjual sebuah jam kepada si pemilik toko, dan jam itu menurut sejarahnya berasal dari abad pertengahan. Namun setelah dilihat, si pemilik toko beralasan kalau jamnya palsu dan mungkin akan dihargai dengan sangat murah. Lalu ketika si pemilik toko hendak bernego, ternyata Drake telah bersembunyi. Hello? Kemudian setelah ledakan tersebut, semua rekan Drake segera bergegas masuk dan mereka akan pergi ke ruangan bawah tanah. Ternyata di ruangan bawah tanah ada sebuah markas dan klub yang dikhususkan untuk para mafia Rusia berpesta ria. Setelah menghabisi beberapa penjaga, mereka pun menyandra sebagian orang. Lalu Drake memaksa seorang akuntan milik mafia Rusia agar menunjukkan di mana uang mereka. Awalnya akuntan itu tidak mau memberitahu, namun Drake langsung menembak telinganya. Dan pada akhirnya akuntan tersebut yang takut dihabisi oleh Drake terpaksa menunjukkan semua uang milik para mafia Rusia. Lalu, di situ si akuntan mengatakan kalau kelompok Drake telah mencuri dari orang yang salah sebab bosnya pasti akan datang dan akan memburu mereka semua. Kemudian, Drake dan rekan-rekannya segera mengambil uang yang ada di situ dan jumlah uang tersebut lebih dari 20 juta dolar. Setelah semua uangnya diangkut, Drake tanpa ragu melemparkan granat ke dalam ruangan tersebut. Beberapa saat setelah itu, Drake dan rekan-rekannya sudah berada di markasnya dan mereka baru saja selesai menghitung semua uang rampokan. Lalu di saat yang bersamaan juga datanglah seorang pria yang bernama Rhodes yang merupakan dalang sekaligus pemimpin dari kelompok mereka. Kemudian di situ Rhodes bertanya apakah aksinya lancar dan mereka menjawab lancar sesuai dengan rencana Rhodes. Lalu Rhodes mengatakan kalau semua uang ini akan dibawa ke Alaska dan disimpan selama beberapa minggu. Apabila kondisi sudah dipastikan aman, maka uangnya baru akan dibagi rata. Setelah itu, semua uangnya dimasukkan ke dalam pesawat dan untuk koper yang terakhir sengaja diberi GPS. Lalu di situ Drake sempat menanyakan kemana pilot yang bernama Finn yang biasa mengantar Drake dan kelompoknya saat beraksi. Lalu Rhodes menjawabnya bahwa Finn sudah tidak bekerja dengannya lagi dan Rhodes menugaskan satu orang pilot sebagai pengganti Finn untuk membawa uang tersebut dan dia harus memastikan semua kopernya aman sampai tujuan. Setelah kejadian tersebut, 5 bulan kemudian, di sebuah hutan bersalju, dan di situ terlihat seorang gelandangan yang bernama Harlan yang sering menghabiskan hari-harinya di tengah hutan.
Setelah sarapan dengan sedikit makanan, Harlan pun pergi untuk mengambil jaring yang sudah dia pasang di tengah danau. Lalu setelah itu, Harlan melihat sebuah tangan dan dia pun segera membuka bongkahan es di sekitarnya. Ternyata tangan itu adalah tangan dari pilot yang dulu diperintah oleh Rhodes untuk membawa semua uang rampokan. Kemudian Harlan menemukan sebuah koper yang berada tidak jauh dari si pilot. Ketika dicek, Harlan begitu kaget karena isinya adalah uang yang berjumlah banyak. Di situ Harlan juga melihat pesawat si pilot yang tenggelam di danau tanpa dia tahu kalau di dalamnya masih ada beberapa koper uang yang tersisa. Tidak lama setelah itu, Harlan kembali ke pinggir hutan untuk menyantap ikan yang sebelumnya dia jaring. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang bernama Annie yang mempunyai satu anak. Di situ diketahui Annie adalah seorang sheriff yang tinggal di salah satu desa terpencil. Sebelum pergi bekerja, Annie menitipkan putrinya kepada tetangganya karena kebetulan putrinya saat ini sedang demam. Ketika Annie sampai di depan kantornya, terlihat ada dua orang pria yang telah berbincang dengan rekan Annie. Lalu di situ rekan Annie memberitahunya kalau dua orang ini meminta izin untuk memancing di tengah danau. Namun dengan tegas, Annie menolak sebab es di danau sudah mulai menipis dan sebentar lagi akan mencair. We're just headed out. Yeah. Lake's closed, guys. Di tempat lain, terlihat seorang pastor yang bernama Penn sedang berceramah di salah satu gereja. Kemudian tidak lama dari itu muncullah Drake yang langsung tersenyum saat melihat si pastor. Ternyata si pastor adalah rekan Drake yang waktu itu ikut dalam aksi perampokan. Setelah acara di gereja selesai, Drake mengatakan kepada Penn kalau GPS di salah satu koper telah aktif dan posisinya kini ada di sekitaran hutan bersalju. Maka dari itu, kedatangan Drake ke situ karena ingin mengajak Penn untuk menemukan kopernya sekarang juga. Awalnya, Penn menolak sebab dia sudah insyaf dan tidak mau lagi berkecimpung di dunia kriminal. Namun Drake menjawab apabila Penn menolak, maka bos mereka yaitu Rhodes pasti akan menghabisinya. Pada akhirnya, Penn menyetujui ajakan Drake dan terlihat di luar gereja sudah ada dua rekannya yang lain juga yang bernama Sirena dan Alice. Come on. Don't you think? Lalu di lain sisi, siang harinya terlihat Annie mendatangi seorang pria paruh baya yang mobilnya terjebak di dalam es. Ketika Annie sedang memasangkan tali penarik, Annie bertanya kepada pria paruh baya itu siapa pria yang berjalan ke arah mereka itu. Lalu pria paruh baya tersebut menjawab kalau pria itu bernama Harlan. Dan pria paruh baya itu mengatakan kalau Harlan sering pergi ke hutan untuk mencari istrinya. Kemudian saat Harlan sudah mendekat, Annie bertanya apa yang sedang dibawa Harlan. Harlan kemudian menjawab kalau dia membawa ikan hasil pancingannya di tengah danau. Tetapi Annie yang penasaran pun segera memeriksanya. Hingga Annie menemukan uang banyak di dalam koper. Lalu di situ Harlan segera menjelaskan kalau uang itu dia temukan di tengah danau. Namun Annie langsung menangkap Harlan untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Hands on the truck. Balls in the sled. Hands behind your back. Come on. Setelah tangan Harlan diikat, Annie menghubungi rekannya yang bernama Relic agar segera datang dengan alasan dia baru saja menangkap seorang pemburu liar. Tidak lama setelah itu, mereka didatangi oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah kelompok Drake. Hey folks, Lake's closed. Kemudian di situ Drake bertanya di mana koper uangnya karena GPS menunjukkan kalau koper uang tersebut ada di sini. Kemudian Penn mencoba untuk memeriksanya, namun dia hanya menemukan satu buah koper saja. Lalu Drake kembali bertanya kepada Annie di mana koper yang lainnya. Namun karena memang Annie tidak tahu, dia pun hanya menggelengkan kepalanya saja. Ketika Annie akan disiksa, dengan cepat Harlan langsung melakukan perlawanan.
Setelah kejadian itu, ternyata Drake masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru. Namun mereka tidak dapat mengejar Annie dan Harlan karena ban mobilnya yang terkena tembakan. Lalu Drake meminta Alice untuk segera mengganti ban mobilnya terlebih dulu. Tidak lupa juga Drake meminta Sirena untuk menghubungi satu rekannya lagi yang bernama Dex untuk mencegat Annie dan Harlan dari arah utara. I'm on my way, babe. Ketika dalam perjalanan, Annie bertanya apakah Harlan telah menyembunyikan uang sisanya. Harlan menjawab kalau dia hanya mengambil satu koper dan mungkin sisanya masih ada di dalam pesawat yang terjatuh di danau. Lalu setelah itu, Annie juga menyempatkan untuk menghubungi Relic karena saat ini Annie sedang dalam bahaya dan meminta agar Relic segera mengirimkan bantuan saat ini juga. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba mobil Annie mengalami masalah dan mesinnya tidak dapat dihidupkan. Pada akhirnya, Annie melepaskan ikatan di tangan Harlan, lalu mereka berdua mengikat tali ke tubuhnya masing-masing. Maksud tujuannya yaitu agar mereka tidak tenggelam apabila ada salah satu dari mereka terperosok ke danau, mengingat esnya sudah mulai mencair. Satu jam kemudian terlihat Annie dan Harlan yang kini mulai kesulitan dengan es yang mulai mencair. Tidak lama setelah itu, Drake dan kelompoknya berhasil menemukan mobil Annie. Dan di situ Drake melihat Annie dan Harlan berada cukup jauh dengan mereka saat ini. Lalu Drake menyuruh Alice agar menyalakan mobilnya untuk pergi mengejar Annie dan Harlan. Namun ketika Alice hendak memajukan mobilnya, tiba-tiba mobilnya terjeblos. Dan seketika itu juga mobilnya tenggelam ke danau, tetapi Alice berhasil mereka selamatkan. Gonna get John, stay calm! Don't you let go! Hang on! Setelah Drake dan yang lainnya kehilangan mobilnya, Dex pun tiba menghampiri mereka. Drake yang mulai merasa sangat kesal, dia pun segera menyuruh Dex agar segera mengejar Annie dan Harlan dengan menggunakan motor es. Sementara itu, setibanya di darat, Harlan langsung menuju ke camp tempat dia biasanya tinggal. Harlan kemudian mengambil senjata panah yang biasa dia gunakan untuk mencari ikan, termasuk beberapa perangkap beruang. Setelah itu, dengan cepat, dia langsung segera memasang jebakan beruang itu karena Dex sudah hampir sampai ke tempat mereka saat ini. Ketika Harlan terjebak di dalam air danau dan ditembaki, tiba-tiba Annie segera menjepit jebakan beruangnya pada kepala Dex. Beberapa saat setelah itu, kelompok Drake telah tiba di lokasi kejadian melalui pinggiran danau. Lalu di situ, Sirena tampak sangat khawatir dengan Dex yang merupakan kekasihnya. Hingga Sirena melihat dan menyadari kalau kekasihnya itu sudah mati karena dihabisi oleh Annie dan Harlan. Dex. Di situ pun, Sirena berjanji akan membalas kematian kekasihnya tersebut. Hey! Okay. Okay.
Sore harinya, terlihat Harlan dan Annie yang terus menyusuri hutan. Ketika dalam perjalanannya, Harlan mengatakan kalau kakinya mulai tidak terasa karena suhu yang semakin ekstrim, sedangkan semua pakaian yang dikenakannya basah kuyup. Annie menjawab kalau Harlan harus bersabar dahulu karena sebentar lagi mereka akan sampai di sebuah tempat untuk bersembunyi. Ketika Annie dan Harlan mulai mendaki di bukit yang terjal, tiba-tiba mereka ditembaki dari belakang oleh kelompok Drake yang berhasil mengejar. Di situ Drake meminta Sirena untuk hanya mengincar Annie dan tidak dengan Harlan, sebab yang tahu lokasi jatuhnya pesawat hanyalah Harlan seorang. Annie yang menyadari bahwa kelompok Drake mengikutinya karena jejak kaki, pada akhirnya dia pun mengajak Harlan untuk berjalan di aliran sungai. Satu jam kemudian, Annie dan Harlan mulai naik ke darat, sedangkan kelompok Drake masih kebingungan karena tidak menemukan jejak mereka. Tidak lama setelah itu, Penn menyadari kalau area hutan yang mereka lewati saat ini adalah tempat yang sering dipakai untuk memburu beruang. Karena hal tersebut, Penn meminta pada semua rekan-rekannya agar berhati-hati dan selalu waspada. Namun, Sirena tidak mau memperdulikan hal tersebut. Serena! Ah, fuck. Ready? Go! Tidak lama setelah itu, Annie dan Harlan sudah sampai di tempat yang dimaksud oleh Annie, yaitu sebuah gua. Saat malam harinya, kelompok Drake menemukan sebuah kabin, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat di kabin tersebut. Saat di dalam kabin, Drake dan yang lain mencoba untuk mengobati kaki Sirena yang tadi menginjak jebakan. Di lain sisi, Annie dan Harlan kini sudah menyalakan api unggun kecil di dalam gua, dan di situ terlihat Harlan yang mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Annie terus menguatkan Harlan dengan mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja bersama dengan memeluknya. 2 jam kemudian, Sirena yang kakinya sudah diobati, dia pun mengatakan kepada Drake, apakah kita bisa membalaskan mereka? Drake menjawab kalau targetnya sekarang adalah Annie, sementara Harlan jika sudah menunjukkan lokasi pesawatnya maka akan langsung dia habisi juga. Kembali ke Annie yang sedang berbincang dengan Harlan, dan Annie bertanya apakah Harlan sering tinggal di hutan untuk mencari istrinya. Harlan menjawab kalau istrinya sudah meninggal akibat overdosis. Waktu itu, Harlan yang ternyata merupakan tentara pasukan khusus sedang bertugas di Afghanistan. Dia mempunyai 1 anak dan anaknya itu terkena penyakit infeksi paru-paru yang mengharuskannya meninggal di usia 5 tahun. Karena hal tersebut, istrinya frustasi hingga harus mengalami overdosis ketika Harlan masih bertugas di Afghanistan. Dan saat Harlan pulang dari Afghanistan, dia pun sudah dalam keadaan ditinggal oleh anak dan istrinya. Jadi, Harlan sering pergi ke hutan bukan untuk mencari istrinya, namun untuk menenangkan diri. Di sisi lain, terlihat kelompok Drake didatangi oleh sebuah mobil. Ternyata yang datang adalah bos mereka, yaitu Rhodes. Lalu di situ Rhodes mengatakan kepada Sirena kalau mereka pasti bisa membalas kematian Dex, kekasihnya Sirena. Setelah itu, Rhodes bercerita tentang masing-masing anggota yang dia rekrut dari yang pertama, Drake, hingga yang terakhir yaitu Alice. Lalu Rhodes mengatakan kalau kemarin dia baru saja menghabisi 2 orang temannya Alice. Di situ diketahui kalau ternyata temannya Alice itu adalah 2 orang yang kemarin meminta izin memancing kepada Annie. Kedua temannya itu diminta oleh Alice untuk mencari koper tanpa sepengetahuan dari mereka. Untungnya, Rhodes sudah menyadap semua ponsel milik anak buahnya tersebut, hingga Rhodes tahu kalau Alice sedang melakukan pengkhianatan. Kemudian di situ Alice terus meminta maaf, namun tanpa ragu Rhodes langsung menghabisi Alice. Keesokan paginya, terlihat Annie dan Harlan yang kembali melanjutkan perjalanan ke dalam gua.
Lalu di situ Annie mengatakan kalau di ujung gua ini ada sekelompok suku Eskimo yang mungkin bisa membantu mereka. Bahkan Annie memberitahu kalau dirinya adalah keturunan suku Eskimo. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan ketua suku Eskimo yang bernama Oz. Dengan cepat, Annie menceritakan kepada Oz kalau dia dan Harlan sedang diburu oleh sekelompok orang jahat. Setelah semuanya dijelaskan, Oz dan para anak buahnya pun segera membawa Annie dan Harlan ke pemukiman mereka. Saat di tengah perjalanan, Oz mengatakan kalau mereka harus berhati-hati karena di dalam danau sekitaran sini terdapat gas metana yang mudah sekali terbakar. So watch your step. You stay close. Di sisi lain, Rhodes mengajak semua kelompoknya untuk pergi ke sebuah tempat terbengkalai yang ada di ujung barat. Kembali ke Annie dan Harlan yang sekarang sudah tiba di pemukiman milik kelompok Eskimo. Lalu di suatu kesempatan, Harlan berbincang dengan Oz, si ketua suku Eskimo. Di situ Harlan bertanya kenapa kelompok Oz tinggal di tempat seperti ini. Lalu Oz menjawab kalau kelompoknya adalah kelompok orang miskin yang tidak mempunyai uang. Apabila dia tinggal di pedesaan, maka kelompoknya hanya akan dihina oleh orang-orang desa. Mendengar hal itu, Harlan pun menceritakan tentang lokasi jatuhnya pesawat yang berisi koper uang kepada Oz. Trying to do something right. Di lain sisi, terlihat Rhodes yang kini sudah sampai di sebuah tempat terbengkalai. Di situ Rhodes mengatakan kalau Annie dan Harlan tidak perlu dicari karena mereka berdualah yang pasti akan mendatanginya. It's coming fast. Di waktu yang bersamaan, Annie dihampiri oleh rekan sheriffnya, Riley, karena sebelumnya Annie telah menghubunginya. Lalu Annie bertanya kenapa dia datang sendiri. Bukankah Annie meminta kelompok lebih dari 10 orang? Lalu Riley menjawab kalau pasukan polisi yang lain sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Lalu dengan spontan Riley bertanya apakah Annie sudah mengetahui lokasi jatuhnya pesawat. Annie yang mendengarnya pun seketika bingung karena dia belum sama sekali menceritakan tentang apapun. Pada akhirnya Annie menyadari kalau Relic pasti sudah bersekongkol dengan kelompok Rhodes, hingga tiba-tiba Relic pun langsung menodongkan senjata. Kemudian di situ Relic meminta Annie dan Harlan untuk ikut dengannya menghampiri Rhodes. Mau tidak mau, akhirnya Annie dan Harlan pun ikut dengannya. There's nothing to worry about here, all right? Ketika di tengah perjalanan, Harlan mengatakan jika dia langsung saja memberitahu lokasi jatuhnya pesawat tanpa harus membawa dirinya dan Annie pada kelompok Rhodes, dan Harlan akan memberitahunya asalkan Relic harus berjanji akan melepaskan dia dan Annie. Relic yang serakah, dia pun langsung menyetujuinya. Sementara itu, Rhodes dan kelompoknya tampak senang sebab mobil sheriff yang membawa Annie dan Harlan sudah mulai mendekat ke arah mereka. Kemudian, Relic yang diberitahu Harlan kalau di dalam tasnya terdapat sebuah alat pelacak GPS yang menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat. Dan ketika Relic memasukkan tangannya ke dalam tas milik Harlan, tiba-tiba dia pun seketika terjepit oleh sebuah jebakan pegas. Setelah mobilnya terguling, Relic mengalami pingsan karena terpental sampai keluar dari mobil. Sedangkan Harlan dan Annie yang masih berada di dalam mobil mencoba keluar dari dalam mobil. Don't do anything stupid now. Nobody's betrayed anyone. Ternyata tembakan itu adalah Sirena dan kelompok Rhodes yang mendatanginya. Di situ Rhodes dan kelompoknya tidak akan langsung menghabisi Harlan, sebab Harlan belum memberitahu lokasi jatuhnya pesawat. Sementara untuk Annie, Rhodes segera meminta Penn agar menghabisinya sekarang juga. Namun dengan tegas, Penn mengatakan kalau dia sudah tidak mau menghabisi siapapun dan lebih baik Rhodes saja yang menghabisi Annie. Rhodes yang merasa sudah disepelekan tanpa ragu, dia pun seketika langsung menembak Penn. Fuck that.
Sebelum mate, Pen mengeluarkan korek api sambil berkata kalau dia tidak mau mate seorang diri. Lalu Pen pun melemparkan korek api tersebut pada lubang gas metana. Lalu, Harlan mencari Annie yang pergi tidak tahu ke arah mana. Namun ketika Harlan menemukan Annie, ternyata dia sedang ditodong oleh Drake. Di situ Drake berjanji akan menghabisi Annie apabila Harlan masih belum memberitahu di mana lokasi pesawatnya terjatuh. Sebelum Harlan memberitahu di mana letak pesawatnya, Drake pun menembak telinga kiri Annie. Left. Lalu tiba-tiba Annie pun melakukan perlawanan hingga akhirnya Harlan dan Drake adu baku hantam. Right. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, terlihat Harlan sedang menjalani syarat ritual dari suku Eskimo selama 4 hari. Setelah semuanya sudah siap, Harlan pun melakukan ritualnya sebagai penebusan sebuah dosa. It's okay to grieve. Saat pagi harinya, Annie menghampiri Oz. Di situ Annie mengatakan kalau polisi hanya menemukan uang sebanyak $4 juta di dalam pesawat yang terjatuh, sementara seharusnya ada $20 juta. Lalu Annie bertanya kenapa Oz di saat yang sama juga membeli banyak rumah untuk sukunya, termasuk membangun rumah sakit. Kemudian Oz menjawab kalau dia membeli rumah dan membangun rumah sakit itu semua hasil dari dirinya memancing. Mendengar hal tersebut, Annie hanya tersenyum dan pergi keluar. Ketika di luar terlihat putrinya yang sedang bercanda bersama Harlan. Kemudian film pun berakhir.